Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan setelah penandatanganan prasasti, kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bangka Belitung, yang saya hormati Kapolda Bangka Belitung, yang saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, yang saya hormati Sama Nas para eselon 1 Nas, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung hadir, Pak Bupati Kabupaten Belitung Timur, Bupati Kabupaten Belitung, yang mewakili Direktur Utama Bima, dan tadi sama-sama kita saksikan Profesor Arif Rahman melalui video sebagai Ketua Komisi Nasional Indonesia di UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para pewarta yang saya cintai dan semua yang hadir, karena kita nggak boleh lama-lama di ruangan ini. Menurut aturannya seperti itu. Ya Pak Oda, betul. Jadi saya kira saya akan bersingkat saja. Dan Geopark, taman alami yang kita sedang perjuangkan menjadi warisan dunia. Hakikatnya adalah sebuah representasi kejadian kehidupan secara geologis yang darinya kita bisa belajar dan kemudian bersikap ahli terhadap kehidupan, terhadap semua ekosistem ini, karena seluruh segi-segi di dalam ekosistem kehidupan ini menurut saya harus kita rawat dan kita respect dalam rangka untuk mempertahankan keberlanjutan. Karena itu mengapa Geopark juga menjadi bagian dari Sustainable Development Goals. Jadi Geopark sebenarnya, melalui Geopark dunia akan mendemonstrasikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi mengenai apa yang perlu kita rawat, kita jaga, dan dari pengetahuan yang kita miliki, mungkin secara terbatas, kita bisa mensosialisasikannya tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi saya kira itu esensi kehadiran sebuah Geopark. Tadi saya sudah dijelaskan ada hampir 1000 kriteria yang harus dipenuhi untuk memenuhi UNESCO tadi, dan kita sudah sampai di 850, masih 17 geosite yang kita miliki di daerah ini, ya. Ada
Padahal yang diperlukan adalah 20 geosite. Dan mudah-mudahan pada bulan November yang akan datang, Pak Profesor Arif Taman bisa berjuang di Paris dan Geopark di Belitung ini benar-benar masuk ke dalam daftar warisan dunia. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau itu kita sudah tahu, apa ucapan terima kasih kita kepada rupa bumi ini? Bagaimana kita menjaganya? Jadi bukan hanya sebagai tontonan saja, tetapi kita juga nikmati. Yang paling lemah di kita itu kultur merawat. Kultur merawat di kita itu rendah sekali. Karena itu saya ingin menghimbau Bapak Ibu. Belitung harus menjadi contoh bagaimana bisa merawat seluruh situs-situs seperti ini sedemikian rupa sehingga dari waktu ke waktu dia terjaga dan bahkan bisa dimunculkan lagi, dieksploitasi lagi, maka lahir geosite yang baru, yang lain. Tadi dikatakan bahwa di Belitung ini ada potensi 40 geosite. Nah, merawat itu mudah untuk dibicarakan, mudah untuk dialokasikan anggarannya, tetapi di dalam pelaksanaannya sulit. Nah, itu adalah culture. Nah, kalau cultural, maka yang harus kita gerakan adalah masyarakat merasa tersertakan. Masyarakat di sekitar itu merasa tersertakan, dan ketika merasa tersertakan maka dia merasa itu memiliki. Ketika mereka merasa memiliki, maka dengan sendirinya mereka dengan otomatis akan merawatnya dengan baik. Karena dari situ juga akan muncul peluang-peluang untuk keberlanjutan kehidupan. Kita akan mengembangkan ekoturism, kita akan mengembangkan pariwisata masa depan yang sifatnya lebih ke kualitatif tourism. Jadi bukan lagi mass tourism, tetapi kualitatif tourism. Curiosity orang, keingintahuan orang itu digoda. Jadi benar sekali tadi disampaikan oleh beliau tadi, oleh kepala badan tadi, bahwa memang mengapa tidak informasi pengetahuan seperti ini mestinya adanya di bandara. Jadi ketika orang hadir pertama, mereka lihat, oh ini di dan kemana mereka mesti harus hadir. Jadi bukan hanya di site-site yang sudah populer itu, tapi ternyata masih banyak site-site yang wajib untuk dikunjungi yang tidak mungkin dilakukan dalam waktu sehari. Sehingga durasi orang untuk tinggal sebagai pengunjung wisata di daerah ini akan 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan itu akan menggerakkan. Nah, inilah menurut saya senang sekali hadir di sini dan bisa diminta untuk meresmikan ini. Pak Arifin Tasrif itu setahun senior saya di TV. Tadi saya mau telepon, saya sinyalnya mati nyala gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pusat informasi ini, tadi disampaikan juga bahwa ini dibangun sejak tahun 2019 dengan anggaran 2019. Jangan sampai nanti kita hadir lagi di sini tahun 2021, 2022 sudah tak jelas nih Pak. Seringkali begitu, ya kan? Nah, makanya posisinya dia menjadi penting. Dan ini kalau bisa menjadi titik kunjungan yang pertama sebelum mereka para wisatawan itu
hadir di tempat lain, kenapa tidak ke sini? Nah, untuk mengajaknya mereka ke sini mungkin dengan flyer atau apa yang bisa didapat di bandara, dan mereka akan well informed, dan untuk menjawab keinginan kawan itu mereka akan hadir. Kemudian karena sambutan ini kan yang menyusun itu orangnya hebat-hebat semua. Jangan tertawa Pak, ini hebat-hebat semua. Saya ingin mengatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tadi yang disebut itu, pengembangan geopark, ya, taman bumi itu. Kalau tadi Pak Arif Rahman mengatakan taman alam, Bappenas itu diberi amanat untuk menyusun rencana aksi nasional pengembangan geopark yang terintegrasi ke dalam SDGs. Rencana aksi nasional pengembangan geopark ini menjadi pedoman tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah dan semua para stakeholder. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan dengan peresmian ini, karena itu sudah berkerumun semua, sudah takut saya.